0012329. Di sini saya akan menjelaskan dari materi kelompok 10, yaitu tentang stabilitas ekonomi berbasis sistem ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional, stabilitas ekonomi umumnya diukur melalui inflasi, bahkan tentang pertumbuhan, tingkat pengangguran, serta neraca perdagangan yang seimbang. Nah, ini untuk mencapainya negara ini harus menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang seringkali bertumbuh pada bunga pajak tinggi atau utang luar negeri. Lalu bagaimana cara Islam menciptakan stabilitas tersebut? Pertama, adanya menolak sumber ketidakstabilan atau riba, spekulasi hingga garam. Nah, sistem keuangan modern banyak sekali mengalami krisis karena uang diputar dalam instrumen yang tidak produktif dan tidak nyata. Contohnya tentang spekulasi saham, bunga yang menumpuk, bunga pinjaman yang menumpuk, hingga pasar derivatif. Nah, dalam Islam semua itu tidak diperbolehkan. Maka sistem Islam otomatis menutup pintu utama yang sering memicu krisis dalam sistem ekonomi konvensional. Nah, selain itu, Islam menekankan agar ekonomi yang dibangun di atas sektor real atau sektor lainnya dan sektor-sektor lainnya. Uang tidak boleh diperdagangkan secara komoditas, melainkan harus menjadi alat tukar untuk mendukung aktivitas yang menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, untuk mendukung aktivitas menghasilkan barang atau jasa, maka pembiayaan dalam Islam melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah ataupun akad lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Contoh sederhananya, ketika seorang ingin membuka usaha kuliner, ia bisa bekerja sama dengan pemodal akad dengan melakukan akad mudharabah. Nah, keuntungan ini dibagi atas kerugian, akan ditanggung berdasarkan proporsi dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, dari sisi kebijakan publik, Islam membangun stabilitas melalui kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis syariah. Zakat sangat penting karena menjadi redistribusi kekayaan, membantu menjaga daya beli masyarakat miskin dan menahan perputaran kekayaan di tangan segelintir orang kaya. Inilah pilar keadilan dalam sistem Islam. Selanjutnya ada wakaf. Nah, seperti yang kita ketahui, wakaf juga berperan penting. Dengan wakaf, sumber daya ekonomi yang disalurkan untuk pembiayaan pendidikan hingga kesehatan, bahkan usaha mikro. Ini menciptakan stabilitas jangka panjang karena masyarakat diberdayakan, bukan digantungkan pada uang atau subsidi semata. Nah, dari sisi moneter, karena Islam melarang riba, maka stabilitas nilai uang dijaga dengan mengaitkan pada sektor real dan emas atau aset real, bukan pada suku bunga ataupun spekulasi. Nah, negara Islam terdahulu sangat memperhatikan kestabilan harga melalui pengawasan pasar oleh lembaga hisbah, menjaga agar tidak ada penimbunan, kecurangan takaran, atau praktik monopoli. Selain itu, Islam juga mendorong produk yang adil, distribusi yang merata, dan konsumsi yang wajar. Dalam konsep maqasid syariah, stabilitas ekonomi adalah salah satu menjaga jiwa, harta, dan akal manusia. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.